tolong jangan dibilang tausiah. Ya soalnya mengundang dosa. Iya. Karena orang kalau sudah tertutup kebencian, ente ngomong baik aja tuh jadi jelek gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharra alfa marrah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bijahin nabi ahli syafa'ah wa alihi ahli karamah. Amma ba'd, alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustaz Ahmad umur panjang, sehat afiat. Mudah-mudahan majelisnya berkah. Mudah-mudahan yang hadir di sini dicatat sebagai orang-orang yang selamat berkat beliau. Mudah-mudahan setiap hadir di tempat ini hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kotoran, penyakit hati yang membakar amaliyah kita. Dan mudah-mudahan gue termasuk orang yang tercatat juga namanya menjadi kelompok kalian insyaallah fi yaumil akhir, kelompok yang selamat, kelompok yang insyaallah mendapatkan senyuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama Ustaz, tolong jangan dibilang tausiah. Ya soalnya mengundang dosa. Iya. Karena orang kalau sudah tertutup kebencian, ente ngomong baik aja tuh jadi jelek gitu. Ya nanti amin kita, soalnya bukan takut diomongin orang jelek, enggak takut gue. Karena omongan orang jelek enggak nentuin gue jelek. Pujian orang baik juga enggak nentuin gue baik. Pujian dan cacian orang itu enggak ngaruh. Cuman kesian orang jadi dosa gitu Ustaz. Wah, Aldo mendadak jadi ustadz ya. Padahal enggak, bukan ustadz gue. Beliau husnudzon, sangka baik sama gue. Dan setiap beliau sangka baik begini ada doa tuh diajarin sama Ustadz Mutahar Al-Jufri. Mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Ustadz Mutahar ini guru dari guru gue. Guru gue Al-Habib Abdullah bin Ibrahim Smith. Mudah-mudahan umur panjang sehat afiat. Setiap ada orang yang husnudzon, sangka baik sama kita, itu doanya begini, Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya, jadi beliau sangka baik aja, enggak, gua enggak sebaik itu. Cuman gara-gara itu kesian ada orang yang memang hatinya udah benci Ustaz. Iya nanti jadi kesian. Kita ngomong baik tetap aja. Gua mendadak ustaz, mendadak ceramah. Padahal gua enggak pernah ngerasa ceramah di sini. Stand up comedy. Masa sih Ustaz penampilan begini kan? Ya jadi itu mudah-mudahan kita di sini karena husnudzon Ustaz Ahmad. Dan tadi nyampe ke sini juga enggak sengaja juga lagi. Ya karena memang tadi ada urusan, kebetulan di depan sini kantor pengacaranya. Doain urusannya lancar. Pas turun dari mobil, dia bilang ini hari Selasa, sohibnya di sebelah ini. Ya kan antum nih, oh ya sudah anak telepon goceng, hadir sini. Hadir sebetulnya niatnya belajar. Niatnya belajar, kita di sini mau belajar silaturahim. Niat memperpanjang umur, membuka pintu rezeki, ya menghapus dosa. Nah bicara soal niat, gue ingat satu cerita, nggak apa-apa Ustaz ya. Jadi pernah satu waktu di Samarinda, Al-Habib Abdullah bin Ibrahim Smith, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Lagi duduk nih, majelis. Ada beberapa murid beliau, mudah-mudahan gue termasuk yang dianggap murid. Tiba-tiba beliau
dapat kiriman air zam-zam. Beliau bagi air zam-zam itu, beliau bagi. Terus sebelum beliau minum, beliau bilang, semua niat ya, kalau minum zam-zam itu pakai niat katanya. Baik, semua minum dengan niat. Kebetulan Al-Faqir gue tuh di samping sininya Ustadz gitu, samping sebelah kirinya Ustadz. Selesai minum, Ustadz tanya satu-satu nih, ente niat apa? Ya, sahibna niat ini Ustadz. Oh bagus. Ente niat apa? Ente niat apa? Sampai ke ana, sampai ke gue, Ali, ente niat apa? Ana jawab, ana niat seperti niatnya antum. Ana menyandarkan diri, ana niat ana seperti niatnya antum. Itu Ustadz tersenyum terus nunduk, terus cerita Ustadz. Ternyata hal itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Juga ditanya begitu sama Rasulullah. Ya, ente niat apa ya Abu Bakar? Ente niat apa ya Umar? Sampai di Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jawaban Sayyidina Ali, saya niat seperti niatmu ya Rasulullah. Walhamdulillah, itu seneng banget gue, bangga banget. Nah jadi bocoran, enak niat itu. Kadang-kadang kita nempelin niat kita sama guru itu enak udah. Gua doa minta yang diminta guru. Kan ada itu doa, Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu doa paling enak udah. Kalau pakai niat kita ini siapa sayang? Innamal a'malu binniyah walikulli imri'in ma nawa. Ganjaran kita ini tergantung niat kita. Ada niat lebih, niat tempatnya di mana niat? Di mana tempatnya niat? Di hati. Kalau gue nih, ya Allah hati gue, aduh masih kotor. Terus gue tempelin niat gue baik begitu, terus gue merasa baik, ya Allah. Enggak deh, ikut niatnya guru deh. Ikut niatnya guru, selamat gue kalau ikut niatnya guru. Ini bocoran aja. Kita kadang-kadang kan, kadang-kadang niat majelis taklim gitu Ustaz, supaya kita hati tenang, besok utang kebayar. Ada yang begitu. Bahkan beneran nih. Kadang kalau ziarah wali, wah supaya hajat kita kabul. Bener ya, hajat kita terkabul, bener ya. Hajatnya apa? Dunia. Datang ke tempatnya wali yang nggak nganggap dunia, minta dunia, ngopi lu. Ya, jadi kita perbaiki niat kita insya Allah dengan benar-benar niat yang bersandar kepada guru. Ada dalilnya kok. Boleh. Boleh. Kadang-kadang gue sholat mau minta sama Allah apa bingung. Kita ini kadang-kadang minta sama Allah kayak nyuruh doa tuh. Ayo. Kadang-kadang manusia nih, gue nggak yang lain deh ya, gue tuh kadang-kadang kalau mau doa sama Allah takut antara minta atau nyuruh. Minta atau nyuruh. Itu kepleset dikit aja lu, udah kayak nyuruh Allah lu. Ya. Makanya doa itu yang paling enak yang udah diajarkan sama guru-guru kita. Udah nggak usah ngarang-ngarang doa dah. Nih gue kasih contoh aja ya. Pernah naik bis atau kereta, itu biasanya di pintu bis itu ada tuh, semoga selamat sampai tujuan. Itu kelihatannya bagus ya. Lu kebayang nggak kalau di bis itu ada yang tujuannya maling, zina, selingkuh? Lu betul ini. Iya kan, yang di bis itu tujuannya apa aja? Ada yang mungkin ada yang niat maling, ada yang niat selingkuh, ada yang niat jelek, kita nggak tahu. Semoga selamat sampai tujuan. Lu amin, niatnya maling.
Berarti sama aja ngedoain semoga selamat maling. Iya kan? Hajat apapun yang kita mau di dunia ini, usahakan berdasar, berdalil, bersandar kepada sosok guru. Sebagaimana kita memerlukan cermin dan kamera sekarang untuk melihat wajah kita sendiri, maka kita memerlukan guru untuk melihat kondisi hati. Nggak tahu kita kondisi hati kita nih. Ada banyak. Ini lama dikit nggak apa-apa Ustaz ya. Gue lagi kesurupan. Pernah lihat Alfami di Indomaret, apapun itu banyak CCTV ya, betul ya? Untuk apa? Untuk apa? Menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya pencurian terhadap barang-barang yang di situ. Betul apa salah? CCTV itu ada matinya nggak? Ada, 24 jam. Tokonya tutup, TV, CCTV-nya aktif itu. Betul ya? Untuk mengawasi agar tidak kehilangan. Gue mau nanya, kita udah mengawasi hati kita ini berapa banyak? Sayang, di akhirat tuh surga sama neraka jauh. Di dunia setipis kulit bawang. Surga sama neraka nih setipis kulit bawang. Pernah tahu kulit bawang? Nempel di muka goceng rusak tuh kulit. Gue kasih contoh nih. Ria boleh nggak? Ria boleh nggak? Nggak boleh ria. Pamer ibadah nggak boleh. Memberi contoh yang baik disuruh sama Allah. Lu pakai baju begini, ngaji begini, lagi ria atau ngasih contoh yang baik? Yang satu surga, yang satu neraka ini. Ria di neraka, ngasih contoh yang baik di surga. Tipis, kepleset dikit neraka lu. Tindakan amalia zahirnya sama sayang. Sama, tapi gue lagi ria atau lagi ngasih contoh yang baik? Yang tahu hati kita itu. Nah kadang-kadang kalau kita nggak pintar ngontrol hati kita, guru itu yang ngedidik hati kita tuh. Apalagi tawakal disuruh, putus asa haram. Lu lagi tawakal apa putus asa itu? Ingat, semuanya di hati sayang. Kadang-kadang gara-gara hati ini kita pintar nilai hati orang lain. Kalau hati orang lain kita bisa, sombong orang itu. Malaikat dah lu. Ya gue lupa sahabat siapa itu. Ada satu orang kafir ditangkap waktu perang sama Rasulullah. Dia syahadat, tetap dibunuh. Rasulullah marah. Usama ya, beliau yang lebih tahu itu. Beliau lebih tahu. Mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Ya, Rasulullah marah. Katanya Rasulullah apa? Yang penting fakum bisawahir itu. Dia udah syahadat. Udah. Masalah hatinya urusan dia sama Allah. Kita lihat. Kalau kita pinter nilai hatinya orang. Sombong kali orang itu. Tahu nggak arti sombong? Merasa diri, salah satu arti sombong ya. Salah satu arti sombong itu adalah merasa diri lebih baik dari orang lain. Dalilnya mana? Yaitu iblis waktu nggak mau sujud sama Nabi Adam. Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Itu sombong gitu. Nah sadar nggak sih kita kadang-kadang kalau bilang orang lain itu sombong, kita sedang sombong ternyata. Kita merasa lebih baik dari dia. Kita bisa nilai orang lain. Oh itu riak gaya doang.
Oh, itu pamer. Kita bisa nilai orang lain tapi kita lupa hati kita. Ya Allah, bersihkan hati ya Rabb. Allah itu melihat hati kalian, sayang. Allah nggak ngelihat mana-mana. Allah nggak ngelihat pujian orang sama kalian. Allah nggak ngelihat caci orang sama kalian. Enggak, yang Allah lihat hati kalian. Ya Allah, panjangkan umur guru-guru kami ya Rabb. Allah, tanpa guru sesat kita ini. Mudah-mudahan Habib Abdullah bin Smith, Habib Rizik Syihab, guru-guru kita semuanya umur panjang ya Rabb. Mereka lah penjaga hati kita. Itu tadi barang dijaga begitu, barang nilai dunia dijaga, kita remehkan hati kita. Kita lebih menjaga penampilan kita. Kita lebih menjaga, bahkan kalian lebih menjaga letak uang kalian daripada kondisi hati kalian. Ada yang pernah ngoreksi hatinya sendiri. Oh, hati gue lagi gimana nih ya? Lagi di mana hati gue? Karena pernah ketemu satu Habib. Mudah-mudahan beliau masih umur panjang sehat afiat. Beliau namanya Habib Hashim bin Saleh Al-Jufri. Beliau salah satu murid Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid yang masih hidup. Beliau sering dapat suapan dari mulut Habib Saleh rahimallahu ta'ala anhu. Habib Hashim pernah itu ngomong sama kita, ahlan Ridha Al-Idrus, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, ahlan ahlan ahlan, Habib bkhair, sehat Habib. Jangan Sayyid, tafadhal جلس جلس يا سيد، جلس جلس جلس. Sallallahu ala Muhammad. Berkah berkah, majelis berkah. Beb, afwan, lanjut bentar boleh Beb ya? Iya. No, yang itu Habib benar. Mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Ya. Jadi kata Habib Hashim bin Saleh Al-Jufri pernah ngajarin kita nggak usah cerita awalnya deh. Tiba-tiba Habib Hashim ngajarin gue gitu aja. Jelis ente ijlis, sudah diam di situ. Cuman disuruh duduk diam 15 menit, kuatan Ustaz. Setengah jam mulai gelisah gue. Ini belajar apa gue? 1 jam nggak, udah mulai goyang. Kata beliau, jelis. Apa ini ilmu apa? Gue diajarin apa? Maklum Ustaz, kan kita barbar. Ngopi dulu gue. Kira-kira 1 jam lebih dikit Ustaz, nggak kuat. Anak bilang, Habib belajar apa ini Beb? Apa jawaban beliau? Bikin anak nangis 1 malam. Ya Ali, ente jaga badan ente yang kelihatan aja nggak bisa diem, gimana mau jaga hati ente yang nggak pernah kelihatan sama ente? Nangis gue. Badan nih kita nggak bisa jaga untuk diem, gimana? Siapa yang menjamin hati kita diam dengan keimanan? Siapa? Ada yang sanggup? Kalau ndak Allah kasih inayah, nggak sanggup sayang. Hati, Allah geritik hati itu bahaya sayang. Geritik busuk di dalam hati lebih bahaya daripada caci maki. Mudah-mudahan Allah selamatin hati kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan
Menjaga badan nggak sanggup kita. Menjaga badan kita nggak sanggup. Wakif menjaga hati. Kemana-mana hati kita. Dipuji orang kita suka. Kadang-kadang kita berpenampilan hanya karena dipuji orang. Kita berbicara baik hanya karena pengen dilihat orang baik. Ya Allah, selamatkan amaliyah kami dari hati yang busuk. Dan panjangkanlah usia guru-guru kami. Tanpa guru nggak selamat gue. Nggak bisa selamat. Nggak sanggup jaga hati, nggak sanggup. Kita ini kadang suka marah sama orang untuk sesuatu yang nggak pantas marah. Kita ngelihat agama kita dihina, kita diam. Tapi ngelihat diri kita dihina, kita marah. Itu hati model apa itu? Orang tua kita dihina, kita marah. Rasulullah dihina, kita diam. Oke. Hati kita lemah lembut sama kezaliman. Lemah lembut sama kezaliman, keras sama yang ma'ruf. Kita ini bukan lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak, apa kalau ayat itu Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kalau kita ini sudah sekarang ini udah kebalik. Asyidda'u bainana waruhama 'alal kuffar. Kita nggak bisa tegas sama orang lain, sama kemungkuran nggak bisa tegas, lemah lembut. Giliran sama kita yang mazhabnya sama, yang kiblatnya sama, yang Tuhannya sama, Rasulnya sama, kitabnya sama. Ini sekarang Ustaz, cuman gara-gara si cabul Menteri Agama mau sensor meneliti semua pesantren. Cabul aja gitu, nggak usah dihubungin ke pesantren, nggak usah dihubungin ke mazhab. Yang cabul nggak cuma Islam. Giliran Islam aja digede-gedein. Sekarang ente tahu ada tahanan apa aja dah, kasus apa aja dah, yang ada sampai itu yang porno itu, yang pelacur. Waktu ketangkep bukan Islam dia, begitu ketangkep pakai baju syar'i. Gue bilang ini boleh ngomong kotor Ustaz? Nggak boleh ya? Ngopi dulu gue. Gue ngeliat muka Ustaz Ahmad tertahan mulut gue. Giliran ketangkep aja langsung bajunya syar'i. Lol, kurang satu huruf nggak sah. Iya berarti belum kotor. Iya kan? Batal Ustaz, kurang satu huruf. Iya boleh. Barbar pakai akal gue. Ya jadi itu ya Muslim, mudah-mudahan selamat semuanya. Jaga hati, selamatin hati, perhatikan hati. Dan mudah-mudahan kalian paling sering doa, udah nggak usah doa banyak-banyak deh, doain guru aja, selamat dulu. Guru deh nggak ada lagi, sampai ada qasidah man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Itu yang ngomong para wali itu. Begitu sama gurunya. Kita sok-sokan. Mudah-mudahan kita selamat insyaallah. Hati kita selamat, guru-guru kita selamat, umur panjang insyaallah. Ala hadhihi wa ala ma nawa. Sayyidina Habib Abdullah bin Ibrahim Bismit wa bi anna Allah yadkhil niyatana fi niyatihi wa akhlaqana fi akhlaqihi wa a'malana fi a'malihi wa yaj'alana min hizbihi wa yarzuqna mahabbatahu wa tawaffana ala millatihi wa yaj'alna fi zumratihi fi khairin wa lutfin wa 'afiyah في الدين والدنيا والآخرة بجاه النبي أهل الشفاعة وآله أهل الكرامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم القبول. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Gue minta maaf kalau ada salah. Sekali lagi ini bukan tausiah. Ini kebetulan gue disuruh ngomong. Daripada gue ngomong yang jelek, gue ngomong yang baik yang gue bisa. Bukan tausiah. Gue bukan ustadz. Habib aja gue masih setengah mateng. Ya belum mateng full, gue ini masih setengah mateng masih. Ya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.